Shalom saudara, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita perhatikan dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, siapkanlah media yang akan Anda gunakan seperti laptop atau handphone Anda. Yang kedua, ajaklah seluruh keluarga Anda untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa berpakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih. Yang keempat, duduklah dengan sopan dan nyaman di tempat yang sudah ditentukan. Yang kelima, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengundang Roh Kudus untuk hadir dan mengurapi ibadah kita. Dan yang keenam, selama beribadah, marilah kita sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yang ketujuh, fokuslah dalam mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang harus diperhatikan selama kita beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Dan kami percaya ada Tuhan di setiap ibadah kami. Dan kami tahu Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Bahkan pertolongan-Mu pasti tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya Tuhan, sekalipun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kuasa Allah tetap sama sampai selama-lamanya. Kami percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Dan hari ini Tuhan Yesus yang baik, kami mau persembahkan tubuh, jiwa, roh kami di dalam tangan-Mu. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus tetap luar biasa. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap adil. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan yang kami sembah di dalam kemuliaannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyanyikan Hosana. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Engkau mengalir di tempat kami Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama semua jemaat Tuhan boleh angkat tangannya, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama lebih lagi buat Tuhan, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan, sembah lagi Tuhan.
Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan, sebab Engkau layak terima segala pujian. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Selamat hari Minggu, apa kabar saudara? Pasti luar biasa. Karena kita percaya Tuhan layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Kita akan memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Haleluya. Segala pujian buat Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama teriakan. Oh, 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 hey. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja
menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama teriakan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sama sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu boleh kami dengar pada hari ini, menguatkan kami, memberi kami rema yang baru. Kami percaya Allah kami dahsyat, kami percayalah kami luar biasa. Dan hari ini kami akan terus dimenangkan oleh firman-Mu. Dan kami percaya ada kuasa di dalam pujian, penyembahan kami dan firman Tuhan. Sehingga kami boleh tetap kuat di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, teramat baik. Kalau hari ini kami mau bershare tentang firman-Mu, terlebih untuk menguatkan jemaat-Mu Gereja Duta Permai, atau orang-orang yang percaya dan orang yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biar kekuatan firman Tuhan itu yang menopang hidup kami. Karena di dalam Engkau ada pengharapan, ada pemulihan, ada kekuatan yang sungguh menjadikan kami tetap eksis, tetap percaya. Karena kami tahu hari esok penuh pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Berbicara atas setiap kami, kudus dan layakkan Biblia ini Tuhan, menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin udah sekian lama kita tidak berjumpa, kita berjumpa melalui media sosial. Tapi satu hal yang pasti, dan kami yakini, Bapak Ibu tetap intim dengan Tuhan, baik itu melalui mungkin call, Instagram, atau video call, atau streaming mendengarkan firman-firman Tuhan. Bapak Ibu diberi kebebasan ada di rumah, tapi yang saya yakini dan saya imani bahwa Bapak Ibu tetap on fire, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpegang teguh atas janji dan pengharapan Tuhan Yesus. Karena hanya orang-orang yang tetap bertahan, itulah yang akan keluar sebagai pemenang. Kalau hari ini firman Tuhan berkata, menjadi pemenang oleh karena percaya kuasa darah Kristus.
Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada dan kami boleh melihat kuasa Tuhan sedang didemonstrasikan atas dunia ini, di mana Tuhan izinkan COVID-19 dan resesi ekonomi. Tapi kami percaya, bagi orang yang percaya sungguh-sungguh akan diberikan kekuatan. Walaupun memang menghadapi badai COVID-19, badai resesi ekonomi, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, terlebih atas darah Kristus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, sehingga setiap kami tetap tegar dan berkuasa, bahkan kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar apa yang Tuhan katakan di dalam Roma 8, dimulai ayat 31 sampai 35. Kita baca di ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pasal 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tuhan sudah berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tuhan telah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Kalau dia mengirimkan anak yang tunggal untuk menjadikan kita orang yang percaya kepada dia, percaya kepada kuasa darah Kristus, kita menjadi pemenang. Maka tidak ada satu kuasa atau bahkan intimidasi ya yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Bagaimana supaya setiap orang yang percaya, yang tetap menjadi keluar sebagai pemenang oleh karena percaya atas kuasa darah Yesus. Terlebih di hari-hari ini di mana virus COVID-19 dan yang diikuti dampak resesi ekonomi yang sedang mengglobal seluruh dunia, tentunya menjadikan kita was-was. Tapi janji Tuhanlah yang tadi dikatakan Roma 8 ayat 35. Siapakah yang bisa memisahkan kasih Kristus? Kalau dari sekian kesakitan atau kesesakan atau masalah malapetaka, ya, saya rasa sudah terangkum dalam firman Tuhan di ayat 35. Ada kelaparan, itu berbicara yaitu resesi ekonomi, tentang bahaya, tentunya bahaya COVID-19. Maka pemerintah ibadah di rumah, bekerja di rumah, selalu ada di rumah, tidak boleh keluar rumah. Bahkan kita harus menjaga jarak kalau kita ada di tempat, misalnya ada teman atau saudara atau orang-orang lain. Nah, apa maksud daripada siapakah yang bisa memisahkan kasih Kristus? Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa membaca di dalam firman Tuhan atau di dalam Kisah Rasul 22 dimulai ayat 3 ya. Bapak Ibu bisa baca nanti sendiri
sampai ayat 7. Di sana menggambarkan atau menceritakan bagaimana asal-usul dari Rasul Paulus. Mungkin saya hanya sebagai pengantar aja untuk mengingatkan di ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Rasul Paulus dididik atau Saulus sendiri dididik ya. Dia dari orang Yahudi ya. Dia diajar tentang hukum Taurat ya. Berarti dia menjadi ahli Taurat, jadi menjadi imam Farisi. Bagaimana sikap sepak terjang Rasul Paulus pada awalnya waktu dia menjadi orang Farisi atau ahli Taurat. Dia sangat membenci orang-orang benar atau orang-orang atau yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Dikatakan, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Wow, ini kegiatan atau pekerjaan Rasul Paulus ya. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Jadi ternyata pada zaman itu orang-orang benar pengikut Tuhan Yesus dikejar-kejar. Ketangkep oleh Rasul Paulus, ya tentunya dengan pengikut-pengikutnya. Rasul Paulus atau bukan Rasul Paulus waktu itu, dia Saulus dan gengnya tentunya sangat benci dan sadis, kejam. Begitu ketemu pengikut Tuhan Yesus tanpa ampun. Itu berbicara cewek, cowok, orang tua, anak-anak langsung dijebloskan di penjara untuk dihukum, dianiaya. Bapak Ibu masih ingat kan tentang kematian Stefanus? Dia seorang hamba Tuhan yang begitu setia kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya sangat tragis, dia dirajam. Dan Saulus berdiri, atau Saulus yang memerintahkan untuk Stefanus dilempari batu sampai mati. Saulus sangat kejam. Tapi di sana diceritakan di ayat 6, tetapi dalam perjalananku ke sana ketika sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Tuhan Yesus yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Artinya Saulus dijamah Tuhan secara pribadi. Saulus ketemu Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, Saulus menjadi buta seketika melihat cahaya Tuhan Yesus yang menyilaukan. Dan selanjutnya Tuhan memerintahkan Saulus untuk datang kepada siapa? Di ayat 12, seorang saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara orang-orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah.
Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Dalam peristiwa ini tentunya saat Saulus menjadi buta seketika karena melihat cahaya yang sangat terang. Ya. Dan Saulus mendengar suara Tuhan tentang di ayat 9. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya tentunya seperti manusia pada waktu Saulus ya tiba-tiba mengalami sesuatu kondisi yang tidak mengenakan. Dia pasti bergumul dalam dirinya. Dia mungkin berkata, kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Kalau aku sembuh, aku mau dipakai Tuhan. Kalau aku sembuh, aku mau bertobat. Lah hal-hal ini sering terjadi di rumah sakit atau orang-orang yang sedang mengalami kesesakan. Di jamaah Tuhan, tilawat Tuhan, sehingga orang tersebut Tuhan izinkan masuk rumah sakit atau hartanya habis atau usahanya bangkrut. Banyak yang dijanjikan oleh orang-orang tersebut. Aku kalau disembuhkan, kalau aku dipulihkan, kalau aku mengalami kesembuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Betulkah seperti itu? Iya. Tentunya Saulus tidak ditulis dalam Alkitab. Tentunya Saulus bergumul kepada dirinya sendiri karena dia mengalami buta. Ya. Latar belakangnya dia orang yang sangat terhormat, ditakuti, dihormati, pasti hidupnya kaya raya. Menjadi buta. Apa jadinya orang yang hidup dalam segala keberadaannya dan dihormati tiba-tiba menjadi buta? Pasti dia bergumul dan bernazar, berjanji kepada Tuhan. Singkat cerita, apa yang Tuhan mau katakan dan dikatakan di Ananias tadi di ayat 12, melalui Ananias Tuhan sembuhkan Paulus. Ya. Di Alkitab tidak diceritakan apakah hari yang sama atau minggu yang sama. Tapi intinya Paulus atau Saulus telah disembuhkan. Ya, menjadi Saulus yang bisa melihat kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat firman Tuhan ya, yang ada tertulis di dalam Lukas 7:41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, ya berbicara peminjam uang ya, meminjamkan uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dia di sini yang memberikan hutang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau ada seorang A punya utang 500 dinar dan yang memberi utang itu berkata, hari ini hutangmu yang 500 dinar saya hapuskan. Dan yang satu lagi B punya utang 50. Dan yang memberi utang atau piutang memberi penghapusan atas utang yang 50. Kira-kira sukacita atau merasa bersyukur atau sangat senang atau sangat diberkati yang mana menurut Bapak Ibu? Tentunya yang punya hutang besar. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata di ayat 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Di ayat 44, sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku
dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ke ia tiada hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Di ayat 47, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bagaimana pendapat Anda dan Bapak Ibu saudara sekalian? Tetapi orang yang sedikit diampuni, mungkin Bapak Ibu, aku kebetulan, aku nih orangnya yang sedikit diampuni. Ya, sedikit diampuni karena dosa saya sedikit. Kalau dibandingkan antara Simon dengan si perempuan yang menyeka kakinya Tuhan Yesus, dialah perempuan yang berbuat zina. Dosanya mungkin di dalam dunia ini mungkin dikatakan, kalau kita menangkap seorang pembuat zina, kita sudah memberikan brand marking, dosanya segede apa. Tapi padahal dosa tetap dosa, yaitu menerima penghukuman masuk neraka. Tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil. Semuanya adalah dosa. Jadi di sini Yesus mau berkata, tetapi orang yang diampuni sedikit juga ia berbuat. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu dan saya udah punya hutang darah Kristus. Ya, punya hutang darah Kristus yang tidak akan terbayarkan dengan harta benda, kehidupan Anda, segala apa yang Anda miliki untuk membayar darah Kristus yang Tuhan telah curahkan 2000 tahun yang lalu, supaya segala dosa kita telah diampuni. Supaya dosa kita diampuni, yaitu kita hidup dalam kasih karunia-Nya, supaya setiap kita masuk dalam kerajaannya yang kekal. Jadi dengan kata lain, ya, Bapak Ibu dan saya yang ada di tempat ini, yang pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, bukan berarti Anda diampuni sedikit oleh karena Anda terus tidak berdosa yang besar. Kalau tadi saya menyinggung tentang pengorbanan darah Tuhan Yesus, tidak ada satupun manusia yang sanggup membayar, baik hidupnya, baik harta bendanya, kekuatannya atau jabatannya. Ya, maka mari Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jangan senang kalau kita diampuni sedikit oleh karena kita mungkin merasa dosanya sedikit, padahal dosa kita sangat besar. Tidak terbayarkan dengan apa yang kita miliki. Jadi dengan kata lain, mari setiap kita orang percaya, tentunya kita harus mengasihi Tuhan sampai tak terbatas, yaitu dengan kasih agape. Ya, kita pun harus belajar. Lah demikian yang dialami Rasul Paulus. Dia merasa begitu rendah, hinanya. Karena Tuhan masih mengasihi dia. Tuhan masih memberikan kesempatan dia kepada dia, di mana melalui mujizatnya, ya, Saulus disembuhkan. Dan di ayat-ayat berikutnya Tuhan berkata, di mana Tuhan mau pakai Saulus untuk ke bangsa-bangsa. Nah, pada kesempatan yang baik dan berbahagia, tentunya kita mau belajar
dosa kita tidak menjadi ringan atau kecil daripada seperti Saulus. Mungkin Anda berkata, aku tidak pernah membunuh seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Memenjarakan, menganiaya bahkan sampai mati. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, memfitnah lebih kejam dari membunuh. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita renungkan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita mau hidup yang seperti ini aja? Atau Saulus berubah nama menjadi Paulus yang begitu hebatnya dipakai Tuhan. Kita mau belajar bagaimana Saulus yang berubah menjadi Paulus dan Paulus mau dipakai Tuhan sedemikian rupa. Walaupun mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau dibandingkan kehidupan Saulus yang lama, tentunya dia sangat dihormati, ya, dikagumi oleh bangsanya karena dia seorang ahli Taurat dan imam Farisi. Tapi Saulus mau melepaskan apa yang menjadi kenyamanannya itu untuk mengambil rupa seperti Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dalam suratnya dalam Filipi 3, 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi pola hidupnya, paradigmanya, pandangannya kepada Yesus Kristus 180 derajat setelah mendapat jamahan Tuhan. Dia menganggap semua miliknya, hartanya, kekayaannya, harga dirinya, kehormatannya, jabatannya adalah sampah dibandingkan dengan setelah dia memperoleh Kristus. Artinya semua itu tidak ada apa-apanya. Mari Bapak Ibu yang setelah menerima Tuhan Yesus, tentunya mari belajar apa yang Tuhan ajarkan untuk kita selalu menjadi berkat, menjadi teladan, selalu berbuat baik walaupun kondisi kita tidak mengenakan, walaupun kita pun sedang mengalami kekurangan. Inilah yang mari Bapak Ibu sekalian kita mau pelajari. Apa sih yang menjadikan melatar belakangin Rasul Paulus mau bertindak seperti itu? Habis-habisan untuk melayani Tuhan, tidak hitung-hitungan, tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir. Walaupun mengalami apa yang waktu zamannya Saulus adalah kebalikannya. Kalau zamannya Saul, waktu masih jadi nama Saulus, dia tentu dielu-elukan, dihormati. Waktu dia bisa menangkap orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, bagaimana perjalanan Saulus berubah menjadi Paulus namanya dan mengalami transformasi hidup yang dulunya sebagai penganiaya pengikut Tuhan Yesus menjadi seorang pemenang oleh karena menerima kuasa darah Kristus. Ini yang mari Bapak Ibu dan saya kita flashback pikiran kita. Coba Bapak Ibu dan saya, seandainya Bapak Ibu pada waktu itu Anda menjadi Saulus. Bagaimana kehidupan Anda? Apakah Anda tetap dalam zona nyamannya, yaitu menjadi ahli Taurat, menjadi imam Farisi, dan tetap hidup dalam kemapanannya? Tapi suatu saat setelah dijamah Tuhan, Saulus berubah, ya 180 derajat. Dia berubah mengambil nama baru yaitu Paulus.
Apa yang melatar belakangi kehidupan Saulus berubah menjadi Paulus 180 derajat. Inilah yang mari kita renungkan. Karena hari-hari ini di mana situasi yang mencekam, ibadah di rumah, mendengarkan firman di rumah, di rumah, semua segala serba jarak jauh. Bisa-bisa kita terlena, apalagi kehidupan kita sangat nyaman. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Mari kita belajar apa yang Tuhan katakan. Untuk kita peduli, untuk kita menjadi terangnya Dia, untuk kita menjadi berkatnya Dia. Kalau hari-hari ini ada satu hal dengan yang lain, jangan sampai Anda berkata, atau Anda mengatakan, atau orang lain berkata, lumbar di seberang lautan kelihatan, tapi balok di matamu tidak kelihatan. Ya, coba mari Bapak Ibu, saudara sekalian kita renungkan baik-baik. Kalau hari ini Anda sedang mengalami berkat, dijauhkan dari sakit virus COVID-19, Anda tetap mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Semua karena Tuhan Yesus. Bukan semua untuk Anda pakai diri Anda sendiri, tapi mari Bapak Ibu dan saya bagikan, karena ada di saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Untuk itu mari Bapak Ibu, mari kita bekerja lebih keras lagi, berusaha sungguh-sungguh lagi, supaya Tuhan memberkati kita dan kita dilayakan menjadi saluran berkat bagi mereka. Jadi yang pertama yang harus kita alami untuk kita dipakai Tuhan luar biasa seperti Saulus, ya, yang tadinya penghujat Tuhan menjadi Paulus yang dipakai Tuhan. Pertama adalah pertobatan. Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Apa hari ini yang Anda sedang bertobat hari ini? Kalau hari ini Anda ingat ada saudaramu yang disakiti, mari kita bertobat dengan datangi dia, minta ampun, minta maaf. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini mendengar firman Tuhan, kalau Anda hari-hari ini, ya maaf kata sekali lagi, Anda hidup untuk diri Anda sendiri, marilah kita berbagi. Ya, yang Tuhan katakan, mari kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang harus dibuktikan bagaimana engkau mengasihi sesamamu. Bukan aku mengasihi Tuhan, tapi kalau Anda dan saya tidak mengasihi sesamamu, berarti itu omong kosong. Ya, 1 Timotius 1 ayat 16. Di sana dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihi agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, dengan sikap hidupnya Saulus yang dijamah Tuhan, jadi kehidupan lama Saulus yang sangat berdosa terhadap Tuhan, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kesabarannya. Tentunya mari Bapak Ibu ingat ya, bahwa Tuhan Yesus masih menunjukkan kesabaran kepada kita. Mari kita bertobat, jangan sampai dijamah Tuhan mengalami seperti Saulus, matanya dibutakan dulu, baru bertobat, ya, baru melayani Tuhan, baru ibadah sungguh-sungguh, segalanya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya, makanya mari Bapak Ibu melalui firman Tuhan dalam 1 Timotius 1 ayat 16, biarlah kita belajar apa kata Saulus.
yang telah berubah menjadi Paulus. Ya. Tadi Tuhan tetap bersabar. Makanya jangan sampai kesabaran Tuhan sudah habis. Kita disebut terlambat walaupun kesempatan itu masih ada. Karena kita tidak mau bertobat. Kita tidak mau berubah. Apakah mesti harus tangan Tuhan yang menekan Anda supaya Anda baru berubah, bertobat? Tentunya tidak. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini Anda diingatkan, Anda berubah dan bertobat. Ya, hasilkanlah buah pertobatanmu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hidup seperti Saulus yang tadinya pengkhianat atau penghujat Tuhan, akhirnya menjadi Paulus dipakai Tuhan. Hidup dalam kasih karunia. Nah, mungkin Bapak Ibu sering berkata, aku hidup dalam kasih karunia, aku melayani oleh karena kasih karunia, aku boleh ibadah oleh karena kasih karunia. Bapak Ibu udah paham kasih karunia? Berarti kita menerima kasihnya Tuhan. Di mana kasih Tuhan yaitu dia rela mati di kayu salib dan kita menerimanya. Dan kita menerima atau mengalami apa yang kita tidak bisa lakukan. Artinya kita menerima kasih Tuhan saat kita masih berdosa. Nah, di dalam 1 Timotius 1, 14 dan 15 di ayat atasnya, di sana dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, jadi Rasul Paulus berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu dikaruniakan kepadanya dengan limpahnya. Artinya diberikan dengan begitu percuma dan sangat banyak. Dengan limpahnya tanpa batas. Mungkin manusia bisa. Mungkin kalau manusia bisa berkata, kesabaranku cukup. Kesabaranku ada batasnya. Ya, tidak. Kalau kita mungkin berteman, teman itu berapa kali menyakiti Anda, teman Anda mungkin tadi menipu Anda atau melukai Anda untuk berkali-kali untuk mengampuni. Terkadang kita sampai batas kesabarannya sudah habis. Tapi Tuhan ajarkan pengampunan 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasnya. Itu kasih karunia yang Tuhan limpahkan dengan luar biasa. Seandainya Rasul Paulus atau Saulus waktu itu, di mana kesabaran Tuhan sudah pada titik puncaknya atau udah tidak sabar lagi. Apa sih susahnya Tuhan Yesus? Dengan mencet hidungnya Saulus saja, langsung dia tidak bisa napas atau sesak napas. Waktu itu pun langsung game over. Tapi kenapa dibikin buta? Ya, karena Tuhan tahu dengan cara dibikin buta, Saulus berubah, bertobat menjadi Paulus. Tentunya mari Bapak Ibu dan saya, kalau hari-hari ini Anda mengatakan hidup dalam kasih karunia, mari hidup dalam kasih karunia yang benar. Jadi di sini apa yang dialami oleh Rasul Paulus di ayat 15. Ini perkataan yang benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya orang yang berdosa. Seperti Paulus berkata, aku orang yang berdosa. Dan di antara mereka, akulah paling berdosa. Wow. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu berkata, mungkin aku tidak sekejam Rasul Paulus. Menghukum, membunuh, membinasakan orang-orang pengikut Tuhan. Tapi tadi saya sudah singgung di depan. Tapi terkadang kita tidak mau mengampuni, melepaskan pengampunan. Berarti Anda pun sama saja menghukum mereka. Anda bahkan mungkin bisa memfitnah, yang tadi dikatakan memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan.
Firman Tuhan berkata dalam surat Petrus, barang siapa mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci saudaramu yang kelihatan, pada dasarnya engkau telah membunuh. Berarti Anda tidak, dalam diri Anda tidak ada kasih daripada Tuhan. Mari meneladani apa yang Tuhan katakan. Jikalau Kristus ada di dalam engkau, maka engkau wajib hidup seperti Kristus pernah hidup. Ini yang mari Bapak Ibu lakukan hari-hari ini. Tanpa itu, jangan sampai Anda berkata, aku hidup dalam kasih karunia. Tapi sebetulnya Anda jauh daripada itu. Bapak Ibu, mari kita berubah bahwa kasih kepada Tuhan harus lebih sungguh-sungguh. Dibuktikan bagaimana kasih kepada Tuhan, yaitu mari kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi dengan kata lain, bagaimana Rasul Paulus dalam menanggapi kasih karunia, kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dan 11. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku bekerja lebih keras oleh karena kasih karunia. Pertama adalah apa? Hidup dalam kasih yang mula-mula. Jadi dengan kata lain, ciri orang yang hidup oleh kasih karunia, ya, yang bekerja lebih keras oleh karena kasih karunia. Pertama adalah hidup dalam kasih yang mula-mula. Wahyu 2, 4 dan 5. Artinya Bapak, Ibu dan saya pernah hidup dalam kasih yang mula-mula. Pada saat itu Anda tidak pernah menolak apa kata Tuhan yang Anda terima. Dan Anda lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerelaan, tidak bersungut-sungut. Ya, mari Bapak Ibu kembali ke kasih yang mula-mula. Dan yang kedua, hidup tidak suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 16. Ya, Bapak Ibu bisa baca Wahyu 3 ayat 16. Tuhan tidak suka orang yang suam-suam kuku. Bapak Ibu tahu kan suam-suam kuku? Tidak panas, tidak dingin. Jadi Anda setengah-setengah, ya, tidak putih, tidak hitam, berarti Anda berpijak di abu-abu. Tuhan tidak mau. Tuhan mau hidup Anda, roh Anda on fire, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Makanya dalam situasi beribadah di rumah, ya, segala sesuatu ada di rumah, bisa menjebak kita, rohnya menjadi suam-suam kuku. Hati-hati Bapak Ibu, ya, kita ingatkan, jangan menjadi suam-suam kuku. Mari kita bangkit, ya. Jadi bagaimana untuk kita bangkit? Mari kita lakukan apa yang disebut perintah Tuhan atau kehendaknya. Maka dalam Efesus 5 ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Hidup Anda hari-hari ini bagaimana? Males-malesan? Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Mari, waktu yang ada untuk mencari kehendak Tuhan. Kita mau hidup dalam ketaatan walaupun menghadapi proses. 2 Korintus 11 ayat 23. Di situ tentang diceritakan, apakah karena pelayan Kristus aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali kamu
Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari segalanya. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ini gaya hidup Rasul Paulus setelah dijamah Tuhan dan hidupnya dalam kasih karunia. Dia bekerja keras oleh karena kasih karunia. Jadi orang yang bercirikan hidupnya bekerja keras oleh karena kasih karunia, yang tadi dikatakan taat walaupun mengalami proses. Bagaimana kehidupan Anda saat-saat mengalami proses? Apakah Anda menghindar? Atau Anda berdiam diri? Atau Anda mengundurkan diri? Atau Anda tidak mau melayani? Ya. Dan yang keempat, apa yang menjadi ciri orang yang hidup dalam kasih karunia yang bekerja lebih keras, yaitu tetap berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Hendaklah engkau jangan jemu-jemu berbuat baik sampai pada waktunya. Pada saat itu engkau tidak menjadi lelah, maka engkau akan menuai. Jadi inilah yang mari Bapak Ibu dan saya, pada kesempatan ini saya sekali lagi ulangi, mari kita berbagi, mari kita menjadi terang Kristus. Oleh karena Kristus ada dalam diri saya, maka saya selalu tidak mau berpaku tangan, saya rindu selalu untuk berbuat baik, yaitu untuk mari kita berbagi apa yang menjadi dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang mungkin mengalami tadi kelaparan, PHK, ya, atau memang penghasilannya dipotong oleh karena perusahaannya tutup atau perusahaannya atau mengalami satu dan lain hal yang Tuhan izinkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Rasul Paulus berkata, aku bersyukur dan tetap setia. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dipercayakan dalam pelayanannya sesuai dengan talenta Anda, mari kita belajar tetap setia. Karena zaman ini mungkin saatnya sedang penyaringan, penampian. Hanya barang orang-orang yang ditampi, yang sesuai dengan gandum, dengan ilalang. Kalau yang ilalang maka akan dikemas dan dimasukkan ke api. Tapi yang gandum maka akan disimpan di tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tetap mengucap syukur. Dalam mengucap syukur ada kuasa Allah supaya setiap kita bisa tetap tabah, kuat menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi. Hanya kekuatan daripada kuasa Tuhanlah yang bisa menghadang atau mematahkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam situasi yang sekarang di mana COVID-19 dan resesi ekonomi yang sedang akan terjadi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari, kalau dalam Filipi 3 ayat 11 di sana dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Marilah kita apa yang dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Maka saat Paulus mengalami aniaya, atau saat kita mengalami aniaya, atau saat kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu 2 Korintus 11, 23 ayat 27 adalah saat-saat di mana Rasul Paulus sedang mengalami aniaya, ketakutan, kekhawatiran,
kecemasan, bahaya maut, tapi Rasul Paulus tahu bahwa itu tidak sebanding dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk bangkit dari antara orang mati. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda dan saya sudah menerima kuasa darah Yesus, di mana kita dikuburkan mati bersama Yesus dan kita akan dibangkitkan bersama Yesus, artinya kita akan memperoleh hidup yang kekal, di mana kuasa kebangkitan kita diperoleh. Harus ada 3 hal yang Anda dan lakukan. Pertama, pertobatan. Yang kedua, hidup dalam kasih karunia. Dan Anda bekerja dalam kasih karunia dengan luar biasa. Ya, bekerja lebih keras. Yang artinya hidup Anda harus hidup dalam kasih yang mula-mula. Yang kedua, jangan suam-suam kuku. Yang ketiga, taat walaupun menghadapi proses. Dan yang keempat, tetap berbuat baik. Dan yang terakhir, tetap mengucap syukur dan tetap hidup setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas
sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Terima kasih kepada hambanya Pastor Hendro Kristanto atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah semua pelayanan, pekerjaan, dan seluruh keluarga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity, siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Misi dan visi GBI Duta Permai. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Saudara-saudara yang terkasih, kami menginformasikan untuk seluruh program GBI Duta Permai saat ini dapat Anda saksikan di YouTube atau juga media sosial lainnya yang tertera di layar kaca Anda. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu menabur di gerejanya seperti persembahan, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, misi, dan lain-lain, dapat mentransfernya di rekening GBI Duta Permai atau juga dapat melalui OVO dan GoPay. Untuk seluruh taburan yang saudara berikan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Demikianlah pengumuman kami pada hari ini. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB. Haleluya. Semua tangannya di atas, sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semua dan pujilah Engkau Raja, Sang Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Haleluya. Sama-sama semua teriakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Mari beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan selalu rindu untuk memberkati Anda dan saya. Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dan hidup dalam damai sejahteranya, sukacitanya, perlindungannya turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan, kesetiaan hidup kita di dalam kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih-Nya anak yang tunggal, Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan Tuhan sendiri berjanji untuk datang kali kedua, pasti menjemput kita semua. Diangkat di awan permai bagi yang hidupnya tetap percaya, takut akan Tuhan, dan berkenan. Mari katakan amin. GOB.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya. Amin.